wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Islam Meto, yang sama-sama kita hormati Bapak Pejabat Bupati Kolaka Utara, yang saya hormati seluruh pembina Pondok Pesantren Al-Islam Meto, yang saya hormati Ketua Basnas Kabupaten Kolaka Utara, yang saya hormati Kapolsek Kecamatan Tiu dan Kode OH yang sempat hadir atau yang mewakili, yang saya hormati para camat se-Kabupaten Kolaka Utara yang sempat hadir, yang saya hormati kepala desa yang sempat hadir, yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua santri, wali santri Al-Islam Meto, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Islam Meto, terkhusus bagi yang akan diwisuda pada kesempatan kali ini. Pertama-tama dan lebih utama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini menjelang siang kita bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti dan sekaligus menghadiri acara penamatan khatam Al-Quran, ya, juga melepas santri dan santriwi kita yang belajar di madrasah secara formal, MTS maupun tingkat madrasah aliyah. Harapan kita Bapak Ibu sekalian, semoga kegiatan ini kita senantiasa mendapatkan petunjuk sekaligus berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi di tempat ini adalah tempat atau wadah yang senantiasa selalu melantunkan Al-Quran, mengingatkan kita kepada sesuatu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan sambutan mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara, terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara. Sedianya beliau hadir bersama-sama dengan kita, namun pada hari ini bertepatan ada pertemuan terkait dengan persiapan pemberangkatan jamaah haji kita di tanggal 1 Juni 2024, sehingga beliau menyampaikan permohonan maaf. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara berkewajiban pertama menerima permohonan pendaftaran pesantren bagi masyarakat yang ingin bermohon untuk mendirikan pesantren. Yang kedua, Kementerian Agama senantiasa mengevaluasi, ya, juga membina pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Tercatat di Kabupaten Kolaka Utara pondok pesantren sebanyak 10. Ya, insya Allah dalam waktu dekat akan menyusul satu lagi yang ada di Lambai. Dari 10 pondok pesantren ini Bapak Ibu sekalian, ada 2 kategori pondok pesantren, ya, yang ada di Kabupaten Kolaka Utara dan masyarakat harus memahaminya. Yang pertama, pondok pesantren itu ada kategori pondok pesantren umum dan ada kategori pondok pesantren kesetaraan. Muncul pertanyaan, pondok pesantren umum itu seperti apa?
dan pondok pesantren kesetaraan itu seperti apa. Kalau pesantren umum itu jamaah Bapak Ibu sekalian itu berkategori di dalamnya melakukan sebuah lembaga proses pembelajaran ya, seperti madrasah mulai dari MI, MTS dan MA. Itu lembaga pendidikan secara formal. Ya. Kemudian berbicara tentang pondok pesantren kesetaraan, maka ini pondok pesantren khusus yang tercatat di dalam sebuah aplikasi, santrinya tidak terdaftar di madrasah MI, MTS, Aliyah, tetapi dia adalah murni santri pondok pesantren. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita sangat mengharapkan, karena dari 10 pondok pesantren ini ada 4 yang masuk kategori dia umum dan juga dia kategori pondok pesantren kesetaraan, termasuk pondok pesantren Al-Islam Meto. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang pondok pesantren, ya, kalau kita kembali kepada sejarah para ulama kita, mereka mendapatkan ilmu pengetahuan itu melalui dengan pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini bukan hanya dibangun pada saat-saat sekarang ini, tetapi pondok pesantren ini sudah terbangun ya di tengah-tengah masyarakat sebelum bangsa kita merdeka, dan itu senantiasa melahirkan ulama-ulama besar sekaligus adalah pejuang-pejuang bangsa kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Sisdiknas, karena dia undang-undang ini tidak senantiasa mampu mengayomi secara keseluruhan pendidikan yang ada di negara kita, maka pemerintah senantiasa mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 terkait dengan pondok pesantren itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan pondok pesantren, kita sudah mempunyai undang-undang tersendiri. Artinya apa? Mulai dari proses pembelajaran, pengembangan, sampai kepada hasil-hasil anak-anak kita, maka kita sudah diikat oleh sebuah undang-undang. Iya. Apatah lagi Bapak Ibu sekalian, tahun 2015, tepatnya di tanggal 22 Oktober tahun 2015, Bapak Presiden kita Joko Widodo senantiasa memproklamirkan bahwa ya, Hari Santri itu harus senantiasa dipatenkan bahwa tanggal 22 Oktober itu adalah Hari Santri. Ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, setiap tahun kita senantiasa merayakan suatu hari raya atau Hari Santri di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak Ibu-ibu yang saya hormati, untuk tahun ini ya, pelaksanaan Hari Santri, karena kita sudah putuskan, insya Allah tahun ini Al-Islam Meto sebagai tuan rumah untuk peringatan Hari Santri di tanggal 22 Oktober tahun 2024. Nah, tentu harapan kita Bapak Ibu sekalian, pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kolaka Utara, kita sangat mengharapkan setiap waktu ada sebuah perkembangan sekaligus ada prestasi yang dialami. Alhamdulillah, pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kolaka Utara ya sudah beberapa kali santri dan santriwatinya untuk senantiasa membawa nama baik ya, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk bertanding di tingkat nasional. Salah satu di antaranya Pondok Pesantren Al-Islam Meto. Patut kita berikan aplaus Pondok Pesantren Al-Islam Meto. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak terlalu panjang sambutan yang saya berikan. Pada intinya adalah marilah kita senantiasa selaku
masyarakat, ya, orang tua, santri dan santriwati untuk senantiasa bagaimana memilih sebuah tempat atau lembaga yang betul-betul kedepannya anak-anak kita selain daripada mendapatkan ilmu pengetahuan, juga mereka mendapatkan didikan terkait dengan akhlak-akhlak itu sendiri. Salah satu tempat yang paling tepat, apalagi di era sekarang ini yang membuat anak-anak kita terlalu banyak gangguan-gangguan, yang membuat dia putus sekolah, yang membuat dia tidak disiplin, yang membuat dia tidak mandiri, maka pondok pesantren ini adalah tempat untuk senantiasa anak-anak kita bisa dididik. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita sebagai seorang santri mulai dari pagi sampai tidur kembali, ya, bangun tidur sampai tidur kembali, anak-anak santri kita itu ditata kehidupannya, ya, betul-betul diarahkan menjadi anak-anak santri yang senantiasa punya kemandirian. Ya, makanya jangan heran ibu-ibu kalau anak santri pulang di rumah, dia bisa masak, ya, dia bisa cuci baju sendiri, ya, insya Allah tidak disuruh dia sholat, ya, insya Allah bacaan Al-Qurannya juga seperti itu. Nah, artinya itulah harapan kita sebagai orang tua sekaligus sebagai pemerintah. Dan alhamdulillah hari ini Bapak PJ Bupati Kolaka Utara hadir bersama-sama dengan kita. Tentu insya Allah sebentar akan menyampaikan sebuah harapan-harapan kepada kita sekalian, sekaligus memberikan spirit baru kepada kita semua. Semoga pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kolaka Utara senantiasa dapat membangun dan sekaligus berprestasi untuk di masa-masa yang akan datang. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan pondok pesantren dan seluruh pembinanya. Hari ini bisa terselenggara penamatan kita, mudah-mudahan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf jika dalam sambutan ini terdapat kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.